Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang ASI dan manajemen laktasi. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anak adalah generasi penerus yang perlu dijaga dan kita berikan haknya sebagai seorang anak. Apakah hak anak itu? Hak anak adalah mendapatkan asah, asi, dan asuh. ASI di sini adalah kasih sayang dan rasa aman, asah adalah stimulasi mental, dan asuh adalah gizi dan perawatan kesehatan dasar. Dan ASI atau air susu ibu dan memberikan ASI secara langsung kepada anak itu memberikan 3 haknya, yaitu ASI, asah, dan asuh. Manfaat ASI ada untuk bayi, untuk ibu, untuk keluarga, dan untuk negara. Salah satu dari manfaat bayi yang paling besar adalah di ASI itu memiliki kekebalan tubuh atau imunoglobulin yang dibutuhkan bayi untuk menjaga bayi tersebut agar tetap sehat. Dan untuk ibu, dengan memberikan ASI akan terjadi kontraksi pada rahim sehingga rahim dapat menyusut seperti sedia kala. Dan untuk keluarga, ASI itu dapat memberikan manfaat besar, yaitu keluarga dalam hal ini adalah orang tua tidak perlu membeli susu formula karena dapat memberikan ASI secara langsung. Dan untuk negara bisa menghemat devisa negara karena anak-anak yang dapat ASI menjadi tidak mudah sakit. Untuk ASI sendiri dari 0 sampai 6 bulan ASI diberikan full tanpa ada tambahan makanan atau minuman lain. Dan untuk 6 sampai 12 bulan, ASI diberikan bersama-sama dengan makanan pendamping ASI yang sesuai. Dan di atas 12 bulan, anak-anak mendapatkan ASI beserta makanan keluarga. Pada proses laktasi ada 2 hormon yang berperan penting, yaitu prolaktin dan oksitosin. Prolaktin di sini untuk memproduksi ASI dan oksitosin di sini untuk mengalirkan ASI hingga dapat keluar dan akhirnya payudara akan kosong dan terisi kembali. Sehingga kedua hormon ini diatur sedemikian rupa dan itulah sebabnya kenapa anak yang menyusui itu harus diberikan sesering mungkin tanpa jadwal yang teratur. Sesuai dengan demand-nya dari anak tersebut. Untuk melihat refleks yang lebih baik, kita bisa melihat pada link berikut ini. Ini bisa diklik. Bagaimana teknik menyusui yang benar? Jadi menyusui yang benar itu tergantung dari posisi menyusui dan perlekatannya. Untuk posisi menyusui yang benar itu ibu harus merasa nyaman, kaki tidak boleh tergantung, dan pada posisi apapun, mau duduk, mau berdiri, ataupun tidur, bayi harus menghadap kepada ibu. Jadi perut ibu bertemu dengan perut bayi dan posisi kepala, bahu, dan kaki itu berada pada satu garis lurus, seperti pada gambar ini. Dan posisi bayi bisa macam-macam, salah satunya adalah ini posisi klasik, yaitu cradle hold, bisa juga cross cradle hold, football, ataupun lying atau berbaring. Untuk perlekatannya, itu ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu C, A, L, M. C itu adalah chin itu dagu menyentuh pada payudara. A, areola, sebagian besar areola harus masuk ke dalam mulut bayi. L atau lips itu bibir itu terbuka lebar dan tidak mencucu, dan demikian juga dengan M atau mouth, mulut itu terbuka dengan lebar. C, A, L, dan M. Ini yang dibilang posisi mulut terbuka lebar, dan ini adalah posisi yang tidak benar, yaitu mulut mencucu. Untuk lebih jelasnya kita lihat bersama-sama video pembelajaran dari posisi menyusui yang benar. Ibu dan sekarang ada bayi. Jadi posisi bayi pada saat menyusui adalah pertama, ibu memegang bayi dengan satu tangan saja. Kemudian kepala bayi itu berada di ujung sikunya ibu. Kemudian bayi menghadap ke payudara. Tangan ibu
berada di bokong bayi dan agak mengangkat bayi. Jadi setelah bayi berada dalam satu garis lurus, tangan bayi yang terjepit di sini itu diletakkan di belakang ibu atau di bawah ketiak ibu, jadi seolah-olah bayi memeluk ibu. Kemudian setelah sejajar dengan ibunya, maka ibu diinstruksikan untuk melihat bayinya dengan penuh kasih sayang. Jadi setelah kita mengatur posisi ibu, mengatur posisi bayi, dan yang sekarang selanjutnya adalah kita mengatur perlekatan bayi. Jadi yang penting adalah posisi dan perlekatan bayi untuk keberhasilan menyusui. Selanjutnya perlekatan bayi adalah yang pertama, ibu disuruh memegang tangan yang bebas dari memegang bayi, itu memegang payudara dan cara ibu jari berada di atas payudara dan yang lainnya menopang payudara bayi. Jadi ini gunanya agar bayi dapat mendapatkan posisi perlekatan payudara dan payudara. Di sini posisinya adalah tangan ibu berada di luar payudara dan jangan menekan puting dan areolanya saja yang hitam ini, tapi pegang pada satu payudara utuh dan diangkat sehingga sejajar dengan mulut bayi. Yang selanjutnya adalah kita merangsang agar mulut bayi terbuka, karena pada umumnya mulut bayi akan selalu tertutup. Jadi kita memberikan rangsangan berupa sentuh puting atau puting dari payudara itu di pipi bayi, atau kita menekan payudara dengan di ujung-ujung bibir dari bayinya agar bayinya terbuka mulutnya, dan setelah terbuka maka payudara bisa dapat dimasukkan di mulut bayi. Setelah payudara masuk, setelah puting masuk di mulut bayi, maka tangan yang tadi menopang itu bisa dilepaskan. Jadi tidak perlu lagi memegang payudara terus-menerus. Tangan bisa bebas dimana saja, pegang bayi tetap dengan satu tangan. Yang selanjutnya diperhatikan adalah perlekatan pada bayi, apakah bayi sudah melekat pada payudara dengan benar atau tidak, dengan cara 4 huruf C, A, L, M atau calm. Jadi yang pertama adalah C itu chin itu adalah dagu. Jadi pastikan dagu menempel pada payudara. Kemudian A, areola. Jadi areola, sebagian besar dari areola itu masuk ke dalam mulut bayi. Jadi tidak boleh mencucu, harus masuk sebagian besar. L itu adalah lips itu adalah bibir. Jadi bibir atas terbuka dan bibir bawah terbuka ke bawah. Jadi dia membuka secara lebar, bukan mencucu. Dan yang terakhir adalah M itu adalah mouth itu adalah mulut terbuka dengan lebar. Selanjutnya adalah kita meminta ibu untuk memegang payudaranya agar posisinya tepat pada mulut bayi. Jadi pegangnya di luar dari areolanya, kemudian diangkat sedikit sampai sejajar dengan mulut bayi. Kemudian selanjutnya adalah kita memberikan rangsangan kepada mulut bayi agar terbuka, karena awalnya pasti akan tertutup mulut bayi. Jadi kita memberikan rangsangan supaya dia terbuka dengan cara menyentuhkan puting di pipi bayi atau menyentuhkan puting di ujung dari bibir bayi. Nah, pada saat terbuka mulutnya, maka payudara putingnya bisa dimasukkan di mulut bayi tersebut. Kemudian setelah masuk, maka tangan ibu yang tadi memegang payudara bisa dilepaskan dan bebas melakukan apa saja. Ibu dan sekarang adalah
Oke. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.